Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada yang saya hormati, Ibu Pustika Ayuning Puri, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi Internasional. Izinkan saya, Yuliana Wahyu Mahandini, untuk mempresentasikan tugas Manajemen Operasi Internasional, Analisis Resources Based Theory, PT Telkomsel. Resources-Based Theory atau RBT adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa sumber daya yang baik pada perusahaan akan berdampak terhadap kinerja jangka panjang dan memberikan daya saing yang unggul. Konsep RBT pertama kali dikemukakan oleh Werner Feld. Keunggulan bersaing dapat tercipta bila perusahaan memiliki sumber daya yang berharga dan langka, sehingga daya tarik tersebut mampu memberikan perbedaan yang unik dengan perusahaan pesaing. Sumber daya yang dimaksud yaitu mencakup seluruh aset, kapabilitas, operasional, atribut, pengetahuan, dan lain-lain yang ada di perusahaan. Singkatnya, RBT adalah keunikan daya tarik suatu perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Operasi internasional dalam konteks bisnis. Operasi internasional merupakan bentuk perluasan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan segala aspek pertimbangan dalam melewati batas lintas negara. Bila mana perusahaan telah berhasil mengelola bisnis di dalam negeri, maka tidak ada salahnya untuk meningkatkan skala bisnisnya di kelas global. Analisis konsep RBT. Kerangka utama RBT adalah manajemen strategis yang berfokus pada sumber daya internal perusahaan sebagai faktor utama dalam pencapaian dan mempertahankan keunggulan kompetitif, meliputi sumber daya dan kapabilitas, klasifikasi sumber daya, karakteristik sumber daya yang bernilai, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dan peran dinamis sumber daya. Nah, pengaruh RBT terhadap strategi dan keberhasilan perusahaan dalam konsep RBT yang menjadi fokus perhatian adalah masalah utama sumber daya internal. Menurut Barner 2001, keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sumber daya internal yang dikelompokkan menjadi 3 kategori. Sumber daya fisik, yang pertama meliputi semua pabrik, peralatan, lokasi, teknologi, dan bahan baku. Sumber daya manusia meliputi seluruh pegawai berikut pelatihan, pengalaman, kepandaian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimilikinya. Dan sumber daya organisasi meliputi struktur perusahaan, proses perencanaan, sistem informasi, hak paten, merek dagang, hak cipta, database, dan sebagainya. Bagi perusahaan yang menerapkan RBT, harus mampu mengelola sumber daya internal tersebut melalui berbagai strategi yang menjadikannya mampu bersaing dalam waktu yang cukup lama. Pandangan berbasis sumber daya RBT yang dinamis merupakan sumber daya dan kemampuan yang dapat bertahan sepanjang waktu. RBT yang dinamis mencakup pemahaman tentang evolusi sumber daya dan kemampuan sebagai salah satu komponen yang utama. Penerapan RBT dalam operasi internasional. Contoh kasus yang diangkat yaitu PT Telkomsel. Di era serba internet sekarang ini, masyarakat disuguhkan dengan layanan jaringan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan penyedia layanan internet yang sangat populer dan menjadi salah satu dari andalan masyarakat Indonesia. Dalam mengoptimalkan sumber daya dan kapabilitas perusahaan, PT Telkomsel meningkatkan kemampuan intelektualnya pada segi jaringan, inovasi teknologi, dan kemitraan. Penerapan RBT pada PT Telkomsel.
PT Telkomsel sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip resources-based theory dalam berbagai aspek operasionalnya. Nah, berikut ini beberapa contoh penerapan RDT pada PT Telkomsel. 1. Infrastruktur jaringan yang kuat. PT Telkomsel memiliki salah satu infrastruktur jaringan telekomunikasi terbesar dan terluas di Indonesia. Investasi skala besar dilakukan dalam mengembangkan jaringan dari 4G menuju 5G, seperti menara telekomunikasi, serat optik, teknologi base station menjadi sumber daya yang berharga. 2. Pengembangan teknologi dan inovasi. Telkomsel terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru. Contoh dalam layanan digital seperti Telkomsel My Ads atau aplikasi My Telkomsel. Dengan inovasi teknologi ini memungkinkan Telkomsel untuk menawarkan layanan tambahan bagi pelanggan dan memperkuat posisi kompetitif di pasar. 3. Tenaga ahli. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT Telkomsel merupakan tenaga yang terampil dan berpengalaman yang menjadi aset penting. Mereka memiliki program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Yang keempat, brand dan reputasi. Telkomsel memiliki brand yang sangat kuat dan terkenal luas di Indonesia. Reputasi sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang andal dan berkualitas tinggi telah dibangun selama bertahun-tahun. Studi kasus, identifikasi kasus pada Telkomsel terkait dengan RBT. Dalam jurnal ilmiah mahasiswa yang berjudul Tanggung Jawab PT Telkomsel atas kerugian pelanggan akibat tindakan pihak ketiga dalam penyebaran informasi yang menyesatkan, menjelaskan bahwa PT Telkomsel pernah tersandung kasus terkait pelayanan perlindungan terhadap pelanggan. Sebagai perusahaan telekomunikasi, PT Telkomsel yang memiliki banyak data seharusnya dapat menjamin keamanan data pengguna. Kemudian, di dalam hasil penelitian awal menunjukkan kasus pencurian pulsa. Tindakan Telkomsel melakukan penawaran pengikatan secara sepihak fasilitas layanan Opera Mini, memperpanjang masa otomatis waktu pelanggan, serta melakukan penarikan atau penagihan atas penggunaan fasilitas tanpa adanya persetujuan pelanggan adalah perbuatan melawan hukum, karena tidak ada hak subjektif pelanggan yang dilanggar oleh Telkomsel. Bentuk kerugian yang dialami oleh pelanggan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Kerugian yaitu kerugian secara material dan kerugian secara imaterial. Nah, dalam menjalankan RBT atau pelaksanaan RBT, PT Telkomsel juga menghadapi beberapa tantangan dalam melindungi data pribadi pelanggan, di antaranya ancaman cyber dan insider threats dengan meningkatnya frekuensi dan kompleksitas serangan cyber, melindungi data pribadi pelanggan dari akses yang tidak sah menjadi semakin sulit bagi PT Telkomsel. PT Telkomsel juga harus terus memperbarui dan meningkatkan sistem keamanan untuk menghadapi ancaman tersebut. Nah, dari serangkaian penjelasan tersebut sampai pada kesimpulan. Dalam analisis RBT, PT Telkomsel menjelaskan bahwa perusahaan mengandalkan berbagai sumber daya internal yang kuat untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Infrastruktur jaringan yang ekstensif, inovasi teknologi, sumber daya manusia yang terampil, dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan, terhadap pengembangan dan perlindungan sumber daya ini, PT Telkomsel dapat terus memperkuat keunggulan kompetitifnya di tengah dinamika industri yang terus berkembang.
Adapun untuk rekomendasinya, untuk mengatasi sejumlah tantangan tersebut tadi, dalam berinovasi dan melindungi brand, PT Telkomsel harus mengadopsi pendekatan yang proaktif dan terintegrasi. Satu, perusahaan perlu meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk tetap berada di garis depan teknologi dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Dua, Telkomsel harus memperkuat sistem keamanan siber mereka dengan mengadopsi teknologi terbaru dan melatih karyawan secara rutin tentang praktik keamanan terbaik. Ketiga, membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan regulator dan mitra industri akan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri. Empat, Telkomsel harus berkomunikasi secara transparan dengan pelanggan mengenai upaya perlindungan data dan merespon cepat jika terjadi insiden keamanan untuk menjaga kepercayaan dan juga loyalitas pelanggan. Berikut adalah referensi dalam mengerjakan tugas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.